Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini, yaitu yuk mengenal rukun iman dalam Islam. Selamat siang, saya Tias. Salam kenal teman-teman semua. Apa itu iman? Iman berarti percaya dengan sepenuh hati. Sebagai muslim kita percaya kepada Allah dan ajarannya. Rukun iman adalah dasar dari kepercayaan kita. Ada berapakah rukun iman itu? Rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Apa itu iman kepada Allah? Yaitu kita percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan kita dan Allah yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini, langit bumi beserta isinya itu yang menciptakan Allah. Untuk itu kita wajib beribadah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Contoh saat kita berdoa, kita meminta pertolongan kepada Allah, atau kita juga berbicara kepada Allah. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur, dan mereka selalu patuh atas perintah Allah dan tidak pernah melakukan dosa sedikit pun, dan juga tidak pernah membantah perintahnya Allah sedikit pun. Malaikat merupakan makhluk gaib, artinya tidak dapat dilihat dengan panca indera manusia, namun kita wajib iman dan percaya kepadanya. Ada 10 nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi, malaikat Mikael mengatur hujan dan rezeki, malaikat Israfil meniup sangkakala, malaikat Israel mencabut nyawa, malaikat Munkar Nakir tugasnya menanyai di alam kubur, malaikat Raqib Atid tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk, malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka, malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Selanjutnya yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah buku petunjuk dari Allah untuk manusia. Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi sebagai pedoman umat manusia untuk hidup di dunia agar selamat di dunia dan di akhirat. Ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh kitab Al-Quran adalah panduan hidup kita. Di dalam Al-Quran mencakup 3 hal, yaitu ada perintah, larangan, dan juga cerita. Ketika ada perintah ya dikerjakan seapal kemampuan, ketika ada larangan ya dijauhi sejauh-jauhnya, dan ketika ada cerita ya diyakini. Yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah. Rasul adalah utusan Allah yang membawa pesannya, yang mana Rasul itu mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Tugas utama para Rasul adalah menyampaikan dan mengajarkan agama Allah kepada manusia serta memberikan petunjuk agar tidak tersesat. Sedangkan Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Ada 25 Rasul yang wajib kita ketahui, termasuk Nabi Muhammad itu sebagai Rasul yang terakhir. Dan contoh Nabi Muhammad adalah teladan kita dalam beribadah dan berakhlak baik. Dan di riwayat lain itu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Selanjutnya yang kelima yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir adalah hari kiamat, saat semua manusia dibangkitkan dan dihisab amal perbuatannya. Kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, namun kapan terjadinya adalah rahasia Allah. Jadi semua manusia tidak ada satupun yang mengetahui, bahkan Nabi Muhammad sekalipun
tidak tahu kapan akan terjadinya kiamat. Dan kita ya percaya bahwa akan ada kehidupan setelah mati. Contoh yang mencerminkan kita iman kepada hari akhir yaitu meningkatkan iman dan ketakwaan, memiliki sikap husnudzon, dan juga berbuat baik. Yang terakhir yaitu iman kepada qadha dan qadar. Beriman kepada qadha dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan dan menetapkan segalanya untuk manusia. Ketetapan Allah kadang berupa hal-hal yang baik dan juga kadang berupa hal-hal yang buruk. Maka kita sebagai seorang manusia meyakini dan tunduk pada ketetapan Allah baik maupun buruknya. Dan juga diterangkan di riwayat itu bahwa qadar manusia itu diciptakan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Contoh kita berusaha melakukan kebaikan agar mendapat balasan baik di akhirat. Jadi manusia itu tidak bisa menentukan segala sesuatunya. Manusia itu hanya bisa merencanakan dengan segala usahanya, dan manusia hanya bisa menerima dengan hati yang ikhlas ketika apa yang direncanakannya itu tidak sesuai dengan hasil usahanya. Itulah 6 rukun iman dalam Islam. Mengamalkan rukun iman itu kita berakhlak baik, mencerminkan jujur, amanah, dan bertanggung jawab, serta beribadah dengan taat, sholat, puasa, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Contoh nyata yaitu membantu teman yang kesusahan dan bersyukur kepada Allah setiap harinya. Di hadis lain itu diterangkan ketika kita bersyukur kepada Allah, nah itu Allah pasti akan menambah nikmatnya, dan ketika kita kufur tidak mau bersyukur, dan niscaya siksaan Allah itu sangatlah pedih. Kesimpulan dan penutup. Rukun iman adalah 6 hal penting yang harus kita yakini sebagai muslim, sebagai seorang Islam. Sebagai orang Islam. Memahami dan mengamalkan rukun iman akan membuat kita menjadi anak yang lebih baik. Padi habis tinggal jerami. Bakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasiku sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.